wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ahsani dari IAIN Ponorogo yang melaksanakan magang di SMP Negeri 2 Ponorogo. Saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dan juga konsep daripada zakat fitrah dan zakat mal. Tonton sampai habis, jangan sampai kelewatan. Terima kasih. Nah, adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas tentang zakat. Seperti yang kita tahu bahwasannya zakat itu dibagi menjadi dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Dan ya, zakat fitrah saja ya di pertemuan pertama. Lalu sebenarnya apa sih pengertian dari zakat itu? Nah, zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Secara bahasa bisa diartikan dengan menyucikan. Nah, zakat itu ada dua. Yang pertama ada zakat fitrah dan juga ada zakat mal. Sepertinya adik juga mestinya juga sudah pernah belajar untuk berzakat ya. Nah, ini akan kita bahas sebenarnya zakat itu seperti apa. Dan yang selanjutnya kita akan bahas tentang zakat fitrah. Secara bahasa, zakat fitrah itu artinya adalah zakat kesucian. Nah, secara istilahnya zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang yang mukmin di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal Ramadan hingga menjelang sholat Id. Biasanya orang itu di akhir bulan Ramadan berbondong-bondong untuk ke masjid karena biasanya masjid yang membuka ambil zakat atau panitia zakat. Nanti kan kita bahas di belakang. Sampai di sini tadi pengertian, lalu kita lanjutkan ke hukum zakat fitrah. Nah, ini hukumnya. Bagi setiap muslim wajib untuk melaksanakan zakat. Dalilnya adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Artinya adalah dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Saya mengambil surat Al-Baqarah karena menurut saya ini mudah untuk dihafalkan sehingga adik-adik tidak kesulitan menghafalkannya. Tapi apabila di buku ada yang berbeda dengan yang ada di PowerPoint, itu tidak menjadi suatu masalah. Lalu yang kedua ada dalil tentang zakat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang keji. Artinya bahwa Nabi memberikan sebuah sabda kepada para umatnya bahwa zakat fitrah itu wajib. Karena zakat fitrah itu dapat menyucikan orang-orang yang sedang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang keji. Kita tahu bahwa puasa itu kalau bisa menjaga lisan, menjaga perbuatan, dan menjaga segala dari kemungkaran. Itu tadi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Selanjutnya adalah syarat-syarat seorang muzaki. Perlu diketahui bahwa muzaki itu adalah orang yang melaksanakan zakat, itu disebut dengan muzaki. Nah, syaratnya itu ada 3. Yang pertama beragama Islam. Itu beragama Islam. Jadi syaratnya orang yang melaksanakan zakat itu agamanya Islam.
Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Artinya bahwa dalam hal ini termasuk seorang bayi yang baru lahir itu sudah dihukumi wajib zakat. Tapi ya biasanya kalau bayi itu masih belum. Tapi di buku diterangkan bahwa dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian orang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Jadi ketika manusia itu dilahirkan di saat yang tepat atau pas di sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan, lalu orang yang meninggal sebelum matahari terbenam, artinya masih dalam suasana Ramadan. Lalu yang ketiga, syaratnya adalah mampu untuk membayar zakat. Di sini mempunyai suatu pengertian bahwa seseorang itu harus mampu atau hartanya itu berlebih atau kelebihan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Jadi kalau seseorang itu tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya saat hari raya Idul Fitri, maka seseorang itu masih belum dihukum wajib untuk berzakat karena masih belum mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, itu tadi syarat-syarat seorang muzaki. Lalu yang selanjutnya adalah rukun zakat fitrah, seperti halnya sholat, puasa, zakat mempunyai rukun. Nah, ini rukunnya zakat fitrah. Yang pertama adalah niat. Niatnya bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Itu tadi niatnya. Yang kedua, adanya muzaki. Nah, ini muzaki itu adalah seorang yang berzakat, zakat fitrah atau memberi zakat. Yang ketiga, ada mustahik. Mustahik itu adalah orang yang menerima zakat dari muzaki, namanya mustahik. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah rukun yang keempat adalah adanya harta yang digunakan untuk zakat. Jadi harus ada hartanya, karena itu rukunnya. Kalau tidak ada hartanya, ya mau zakat apa, kan begitu ya. Lalu selanjutnya, nah ini waktu untuk melaksanakan zakat fitrah. Ada beberapa ketentuan waktu membayar zakat fitrah. Yang pertama, waktu takjil, yakni dilaksanakan sejak awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan sebelum maghrib. Jadi awal bulan Ramadan dilaksanakan sejak awal itu hingga akhir bulan Ramadan sebelum maghrib, artinya ba'da asar itu sudah harus zakat. Itu waktu takjil. Lalu yang kedua, waktu wajib. Nah, ini waktu wajib, yakni diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat semenjak matahari terbenam sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Nah, ini waktu wajibnya ini berawal dari matahari terbenam sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Itu harus sudah membayar zakat. Lalu yang ketiga, nah ini yang waktu yang lebih utama atau waktu yang afdol untuk melaksanakan zakat, yaitu sejak selesai sholat subuh sampai pelaksanaan sholat id. Begitu. Nah, itu tadi adalah pengertian dan juga konsep-konsep dalam berzakat. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WA atau Google Classroom. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari saya terkait dengan zakat fitrah dan zakat mal. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberikan kesehatan yang bagus, diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.